Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap atau soal-soal tersembunyi dan pembahasan yang lebih lengkap, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Kita Belajar di dekat tombol subscribe ya, dan pilih level yang teman-teman inginkan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 7. Berikut adalah jalur metabolisme karbon bakteri beserta dengan molekul yang berhubungan. Oke, jadi tentang metabolisme ini ya. Metabolisme karbon di sini. Berarti biokimia nih bahasannya. Nah, di sini dikasih gambar ya, ngasih diagram yang sangat sangat banyak nama-namanya di sini. Jadi kalau kalian nemu soal yang kelihatannya banyak memusingkan seperti ini, grafik yang sangat-sangat mengandung banyak sekali informasi kayak gini, itu kalian bisa langsung ke pernyataannya aja, tapi mungkin bisa dilihat dulu sekilas grafiknya, bagannya, skemanya ya. Jadi ini ada proses skema proses glikolisis, alur glikolisis, kemudian siklus Krebs, kemudian ya metabolisme karbon ya, metabolisme glukosa atau karbon gitu ya. Ini juga ada metabolisme karbon ya, metabolisme karbohidrat itu gula, glukosa sama saja kayak glukosa. Kemudian ada siklus asam sitrat atau siklus Krebs nama lainnya, sama saja. Kemudian ada glikolisis, ini glikolisis berarti ini ya sama saja dua grafik ini, dua bagian ini, hanya saja ini lebih detail seperti itu. Oke, ini juga ya tergantung fungsinya. Kita coba ke pernyataannya aja dulu langsung. Pernyataan A, monomer penyusun enzim sel bakteri di atas sebagian berasal monomer penyusun enzim berarti asam amino ya, asam amino. Monomer enzim itu asam amino, berarti asam amino itu enzim sel bakteri. Di atas sebagian berarti di atas 50%, di atas 50% ya, di atas 50% itu, di atas 50% berasal dari konversi senyawa kimia yang dihasilkan oleh siklus Krebs. Berarti asalnya itu dari siklus Krebs, disintesis lewat siklus Krebs. Di atas 50% asam amino yang digunakan untuk penyusun enzim seperti itu. Oke, nah bisa mungkin kita referensi kita dari gambar saja kan, karena kita dikasih gambar di sini, jadi coba kita pakai referensi dari gambar saja. Nah, di sini ini merupakan proses glikolisis. Kemudian ini pentose phosphate pathway. Ini pentose phosphate pathway, ini yang warna kuning. Nah, kita yang ditanyakan yang siklus Krebs, berarti kita lihat yang sebelah sini saja, yang siklus asam sitrat CAC atau siklus Krebs nama lainnya. Krebs cycle sama saja, beda nama saja. Nah, kita lihat di sini, kita coba hitung ya. Kita coba hitung dari gambar. Oke, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 ya. Ada 9 asam amino yang dihasilkan dari siklus asam sitrat. Kalau dari gambar yang diberikan oleh soal seperti itu, ada 9. Nah, untuk pembuatan protein, enzim seperti itu ada 20 asam amino standarnya. Ada 20 asam amino. Nah, itu yang standarnya yang digunakan ya oleh sel-sel, mau bakteri mau manusia, itu ada 20 asam amino. Nah, 9 per 20 apakah itu merupakan di atas 50%? Tidak, di bawah 50%, jadi ini salah gitu ya. Oke, selanjutnya pernyataan yang kedua, asam amino hasil translasi dari kodon UAA dihasilkan dari konversi senyawa kimia yang dihasilkan selama proses glikolisis. Nah, oke. Kita hapus. Nah, UAA ya, UAA. Nah, UAA bersama dengan UAG dan UGA itu merupakan codon stop. Codon stop itu tidak
menghasilkan tidak tidak berpasangan dengan asam amino apapun gitu ya, karena mereka codon stop. Beda lain cerita dengan codon start gitu ya. Kalau codon start itu punya metionin berikatan. Nah, kalau codon stop tidak ada. Jadi asam amino asid translasi dari codon UAA itu tidak ada gitu ya. Kita tidak perlu melihat ke soal ini, pengetahuan saja. Nah, seperti itu. Jadi ini salah. Selanjutnya, asetil-CoA merupakan prekursor dari senyawa bentuk membran sel bakteri. Nah, oke. Asetil-CoA merupakan prekursor, berarti prekursor itu apa ya? Bahan gitu ya, bahan. Asetil-CoA merupakan bahan dari senyawa pembentuk membran sel. Membran sel terbuat dari apa sih? Jadi membran sel mau bakteri mau apapun ya, itu terbentuknya dari fosfolipid gitu ya, sebagian besar fosfolipid. Kemudian ada juga kolesterol di manusia dan asam lemak juga kayak gitu. Tapi ya sebagian besar itu fosfolipid gitu ya, fosfolipid. Nah, fosfolipid itu dapat dibuat dari asam lemak, dari fatty acid. Nah, kita lihat di sini fatty acid itu dapat dibuat dari asetil CoA. Berarti ya benar gitu ya, sesuai sama diagram ini. Nah, oke, lanjutkan ke pernyataan terakhir. Asam amino dan asam lemak sama-sama mengandung unsur C, H, dan N. Oke, kalau asam amino sendiri ya dia punya unsur C, H, N, dan O gitu ya. Punya keempat tersebut. Kalau asam lemak bagaimana? Asam lemak itu tidak memiliki atom N. Jadi asam lemak atau fatty acid bisa kalian cari bentuk strukturnya kayak gimana, gambarnya seperti apa. Itu hanya memiliki atom C, H, dan O gitu. Tidak memiliki atom N. Jadi ini salah. Oke,